Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kekuatan penyembuhan dari persekutuan. Adapun ayatnya terdapat dalam Mazmur 133 ayat yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Keterangannya demikian. Dalam bukunya Love and Survival, Dr. Dian Ornish yang dikenal karena karyanya dalam membalikkan penyakit jantung, menulis tentang kekuatan cinta dan keintiman dalam proses penyembuhan. Saya tidak menyadari adanya faktor lain dalam dunia kedokteran, bukan pola makan, maupun kebiasaan merokok, bukan olahraga, bukan stres, bukan genetika, bukan obat-obatan, bukan pembedahan yang memiliki dampak yang lebih besar pada kualitas hidup Anda, pada kejadian penyakit dan pada kematian dini oleh sebab apapun. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa kesepian dan terisolasi meningkatkan kemungkinan seseorang terlibat dalam perilaku berbahaya seperti merokok dan makan berlebihan, sehingga kita bisa terkena penyakit tertentu atau meninggal sebelum waktunya. Dan kita tidak akan sepenuhnya mengalami kegembiraan kehidupan sehari-hari. Singkatnya, Ornish mengamati apa saja yang menimbulkan rasa terkucilkan seringkali menyebabkan penyakit dan penderitaan. Semua yang mempromosikan rasa cinta dan keintiman, hubungan dan komunitas adalah menyembuhkan. Penelitian di Universitas California di Irvine memperkuat pengamatan ini. Ditemukan bahwa kesepian dan kurangnya dukungan emosional dapat menyebabkan peningkatan kemungkinan seseorang didiagnosis menderita penyakit jantung sebanyak 3 kali lipat. Sementara hanya dengan memiliki satu orang saja yang siap sedia memberi dukungan emosional sudah cukup untuk mengurangi risiko penyakit jantung. Sungguh menakjubkan, bukan? Bahwa hanya satu orang saja bisa membuat perbedaan besar dalam kelangsungan hidup seseorang. Apa yang Anda lakukan untuk menjadi teman seperti ini? Apakah Anda adalah bagian dari kelompok kecil yang berbagi bersama, mempelajari firman Tuhan bersama-sama, melayani bersama untuk membantu orang lain, dan menderita bersama? Alkitab memerintahkan jenis hubungan ini untuk masuk ke dalam penderitaan dan kesedihan satu sama lain dan saling memikul beban. Paulus berkata, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Galatia 6 ayat 2. Ayo berseru. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life menuliskan sebagai berikut. Adalah di dalam saat-saat krisis yang mendalam, kesedihan dan keraguan di mana kita sangat membutuhkan satu sama lain. Ketika keadaan menghimpit kita hingga iman kita goyah, saat itulah kita paling membutuhkan teman yang bisa dipercaya. Kita memerlukan sekelompok kecil teman untuk beriman kepada Tuhan bagi kita dan untuk membantu kita melewatinya. Dalam kelompok kecil, tubuh Kristus nyata dan dapat disentuh bahkan ketika Allah tampak jauh. Jika Ayub menderita di lingkungan Anda atau gereja Anda saat ini, apakah Anda menjadi teman yang akan memberi dia persekutuan erat yang dibutuhkan untuk meningkatkan peluangnya untuk dapat bertahan dan maju? Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pada saat ini ketika kita mendengarkan pentingnya orang lain dalam kehidupan kita, maka dari situlah kita akan terdorong pada saat ini untuk bisa terlibat aktif, terkhususnya dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Pertemuan ibadah seperti datang ke gereja ataupun pertemuan-pertemuan yang lainnya, itu sangat menolong saudara, khususnya di dalam kesehatan saudara. Itulah sebabnya pada saat ini kita diajak untuk bisa memiliki minimal satu orang saja yang menjadi sahabat dekat kita, yang tentunya dapat membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan ini akan sangat menolong dalam kesehatan, kehidupan kesehatan kita. Kiranya pada saat ini, dengan renungan pada saat ini, akan menolong dan mendorong kita untuk bisa terus aktif, terus datang dalam kegiatan-kegiatan kerohanian yang tentunya dapat mendukung kesehatan kita juga. Tuhan kiranya memberkati kita,
dan selamat.